Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nathanael Santoso, NIM 222400153, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Institut Widya Pratama, Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan secara singkat mengenai skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Aplikasi Musik Digital Terhadap Efektivitas Pembelajaran Teori Musik Dasar pada Pelajar Musik di Pekalongan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan bab satu, saya ingin menjelaskan sedikit tahap awal yang saya lakukan sebelum mengerjakan bab satu. Saya pertama-tama mengerjakan proposal terlebih dahulu, dan setelah mengerjakan proposal, saya akan menghadapi seminar proposal yang dimana di seminar proposal tersebut saya diberikan kritik atau masukan oleh dosen penguji yang menjadi dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 saya sekarang. Nah, setelah diberikan masukan dan kritik pada seminar proposal tersebut, kita akan lanjut ke perevisian dari proposal yang kita buat tersebut setelah kita diberikan masukan. Nah, setelah kita merevisi proposal tersebut dan kita kumpulkan, baru kita masuk ke bab satu. Nah, bab satu yang saya buat ini, saya akan jelaskan secara singkat saja. Mengapa saya memilih judul tersebut ini dilatar belakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi digital termasuk dalam bidang pendidikan musik. Nah, mengapa memilih bidang musik? Saya memilih bidang musik itu karena di Kota Pekalongan ini pemanfaatan aplikasi musik digitalnya sebagai pembelajaran teori musik dasar itu masih belum optimal. Jadi banyak pelajar yang musik yang masih menggunakan metode tradisional seperti les dan lain-lain. Sehingga pembelajarannya terasa kurang menarik dan kurang interaktif. Nah, maka dari itu saya melakukan penelitian ini itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sih penggunaan aplikasi musik digital itu berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran teori musik dasar pada pelajar musik yang ada di Pekalongan. Nah, kurang lebih bab satu yang saya buat menjelaskan tentang itu. Dan kita akan lanjut ke bab 2. Di bab 2, saya sebelum memasukkan teori-teori yang akan dimasukkan dalam bab 2, saya memecah judul saya terlebih dahulu. Jadi, judul yang saya sebutkan tadi di awal, saya pecah beberapa. Setelah itu, saya masukkan di dalam teorinya. Nah, untuk teorinya itu yang saya buat, saya setelah mencantumkan beberapa teori yang sudah saya baca dari judul tersebut, saya mendefinisikan teori-teori tersebut. Nah, tidak hanya mendefinisikan saja, saya juga menambahkan referensi dari beberapa artikel maupun beberapa buku. Nah, setelah saya tambahkan, saya juga bandingkan mengapa saya memilih teori tersebut dan mengapa saya memilih referensi itu maupun buku itu, seberapa relevannya sih dengan penelitian yang saya lakukan ini. Nah, setelah saya membuat teori dan mendefinisikan dan mencantumkan beberapa referensi tersebut, saya akan membandingkan dengan penelitian terdahulu dari beberapa referensi artikel, penelitian juga yang kurang lebih mirip seperti penelitian yang akan saya lakukan. Nah, setelah saya bandingkan, saya juga membandingkan seberapa relevannya penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang akan saya lakukan ini. Nah, mungkin di bab 2 itu saja dan kita akan lanjut ke bab 3. Nah, di bab 3 itu kita menjelaskan metodologi. Nah, saya di dalam bab 3 ini penelitian saya itu metodenya menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Penelitian saya ini melibatkan 162 responden pelajar musik yang ada di Pekalongan dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner berbasis skala Likert yang disebarkan secara online melalui platform Google Form. Nah, setelah saya mendapatkan semua data-data yang telah saya sebarkan melalui kuesioner yang di mana kuesioner tersebut tidak disebarkan secara asal-asalan. Jadi ada kriterianya, yaitu orang-orang yang misalnya menggunakan aplikasi musik digital yang memang benar-benar untuk belajar musik, ataupun orang yang hanya iseng-iseng coba tapi ternyata
lanjut belajar. Juga ada orang yang sebenarnya cuma mendengarkan musik saja, tapi setelah mencoba aplikasi kok seru gitu. Nah, saya menyebarkan kepada orang-orang tersebut dengan kriteria yang tadi saya sebutkan. Nah, setelah saya mendapatkan semua tata-tata dari hasil kuesioner tersebut, tata-tatanya itu akan dianalisis. Nah, melalui beberapa uji, yang diantaranya itu ada uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji koefisien korelasi, uji regresi linear sederhana, uji T parsial, dan uji koefisien determinasi. Nah, uji-uji tersebut saya tidak hitung secara manual, namun saya dibantu dengan aplikasi, yaitu SPSS versi 26. Nah, mungkin itu saja yang ada di bab 3. Sekarang kita akan lanjut ke bab 4. Dalam skripsi bab 4 saya ini yaitu hasil penelitian itu menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi musik digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pembelajaran teori musik dasar. Nah, nilai korelasinya menunjukkan adanya hubungan kuat antara kedua variabel, dan hasil uji T-nya membuktikan bahwa penggunaan aplikasi musik digital berkontribusi nyata di dalam peningkatan pemahaman materi, motivasi, serta kemandirian belajar pada belajar musik. Nah, di bab 4, setelah kita menyelesaikan bab 3 yang tadi menjelaskan beberapa uji-uji, kita akan melakukan uji tersebut di dalam aplikasi SPSS. Nah, setelah kita uji tersebut, kita akan masukkan di dalam bab 4, yaitu hasil. Nah, setelah kita masukkan itu, kita tidak hanya memasukkan saja. Jadi, yang kita masukkan itu sebenarnya hasil dari SPSS-nya. Hasil dari SPSS-nya itu kita bisa screenshot maupun kita salin langsung dan kita masukkan di bab 4, lalu kita beri keterangan hasil dari uji reliabilitas ataupun uji normalitas seperti ini, berapa persen. Nah, terus uji koefisien korelasi berapa persen berpengaruh signifikan. Nah, itu saya masukkan di bab 4 hasil. Setelah itu paling terakhir saya memberikan pembahasan mengenai hasil yang sudah saya cantumkan tersebut, dan saya rangkum dan saya bandingkan lagi dengan referensi yang ada di artikel lain. Nah, setelah dibandingkan tersebut, kita bisa tahu hasil yang penelitian yang dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu dan milik saya seberapa relevan sih gitu. Maksudnya punya saya itu saya rangkum dan berpengaruh signifikan. Lah, terus saya bandingkan dengan hasil yang penelitian terdahulu, ternyata juga signifikan. Dan setelah saya yang rangkum itu dan saya bandingkan, setelah itu saya akan langsung lanjut ke bab 5. Nah, di bab 5 itu sebenarnya cuma saya merangkum sedikit mengenai bab 4-nya dan beberapa rangkuman dari latar belakang. Nah, setelah rangkuman dari latar belakang dari bab 4 itu disusun dan kita memberikan sebuah rangkuman menurut diri kita sendiri mengenai semua hasil dari beberapa bab sebelum bab 5 tersebut, kita akan langsung lanjut ke saran. Saran itu sebenarnya cuma memberikan komentar mengenai penelitian yang akan datang. Bagaimana baiknya, misalnya di dalam penelitian yang saya lakukan ini sebenarnya kan ada beberapa kekurangan. Nah, beberapa kekurangan tersebut saya jelaskan di saran agar penelitian yang saya lakukan ini itu bisa dikembangkan lagi, tidak hanya seperti ini. Jadi untuk orang-orang yang akan melakukan penelitian yang akan datang bisa tahu kekurangannya ini, jadi mereka mengembangkan dari kekurangan saya dan dikembangkan dengan cara mereka sendiri. Nah, itu 5 bab yang ada dalam skripsi, dan tadi saya sudah jelaskan tentang proposal. Nah, sekarang saya akan menjelaskan jalur yang saya pilih. Jalur yang saya pilih tersebut adalah jalur publikasi, yang dimana syaratnya kita harus membuat sebuah artikel dan akan disubmit pada sebuah jurnal.
Nah, jurnal yang saya tuju itu adalah jurnal petisi. Nah, jurnal petisi itu eh, saya pilih karena skopnya cocok dengan penelitian yang saya buat. Nah, setelah saya memilih jurnal petisi karena cocok tersebut, saya membuat artikel yang dimana artikel tersebut merupakan hasil dari bab 1 sampai bab 5 yang telah saya buat dan saya masukkan ke dalam artikel. Namun tidak semua saya masukkan, tapi saya membuat sesuai dengan skripsi yang saya buat tersebut. Nah, setelah saya membuat artikel tersebut, saya submit di laman OJS jurnal petisi tersebut. Nah, setelah saya submit, saya menunggu beberapa hari sampai beberapa minggu untuk informasi revisi, dan setelah revisi dan proses editing dan lain-lain, saya mendapatkan LOA. Nah, LOA yang saya dapat sebut, saya masukkan ke halaman lampiran setelah daftar pustaka. Setelah daftar pustaka, saya sudah masukkan itu. Mengapa saya masukkan LOA di dalam skripsi? Mengapa? Nah, itu karena untuk persetujuan agar skripsi saya dianggap selesai. Karena syaratnya harus ada LOA-nya jika kita memilih jalur publikasi. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata ataupun kata yang belibet, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.